Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teacher Corner. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan semoga yang sakit semoga mendapatkan kesembuhan dan segera. Baik, kali ini kita akan mengulas satu materi mata kuliah, yaitu Vocational Pedagogy atau pedagogis kejuruan. Kali ini kita akan bahas beberapa part yang ada di mata kuliah ini, khususnya untuk pertemuan pertama, yaitu basic question atau pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kita akan bahas definisi, outcomes, signature pedagogy, conclusion, dan sedikit penjelasan tentang next meetingnya akan seperti apa. Oke, langsung kita masuki yang pertama. Oke, ini sedikit tentang profil saya, tentang kontrak belajar. Oke, untuk target pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, what is the definition of vocational pedagogy? Apa definisi dari pedagogi kejuruan? What are the learning outcomes of vocational education? Apa luaran dari pendidikan kejuruan ataupun skill apa sih yang harus dikuasai oleh siswa yang lulus dari pendidikan kejuruan? Yang terakhir adalah what is the specific function of signature vocational education? Jadi fungsi spesifiknya apa dari vocational vocational pedagogy ini ya. Tuh, jadi kita akan bahas 3 poin penting ini di pertemuan pertama kali ini. Oke, yang pertama, definisi dari vocational pedagogy atau pedagogi kejuruan. The science and art of teaching and learning vocational education, or every single decision taken by vocational teachers about the way they teach, adjusting their approaches to meet the needs and to match the context of vocational learners. Jadi di sini pedagogi kejuruan itu bisa diartikan sebagai sebuah ilmu ataupun seni dalam mengajar ataupun belajar tentang pendidikan kejuruan. Atau dalam arti luasnya kita bisa mengartikan bahwasanya setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru atau pendidik tentang bagaimana cara mereka mengajar, bagaimana cara mereka menggunakan pendekatan ya untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan konteks dari pelajar kejuruan atau siswa kejuruan, seperti itu ya. Jadi memang konteksnya sangat luas seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang outcomes of vocational education. Jadi ketika siswa sudah lulus dari pendidikan kejuruan, mereka diharapkan menguasai skill-skill yang ada di sini. Nah, di bagian atas ini kita mengulas tentang 6 generic skill atau skill umum ya, skill generic yang ini dikemukakan oleh Lucas ya. Yang di bagian bawah ini ada 4 skill, yaitu 21st century skill ya, yang sudah sangat dikenal oleh teman-teman semua. Oke, yang pertama ada routine expertise ya. Ini adalah skill yang harus dikuasai oleh siswa mengenai pekerjaan-pekerjaan rutin yang ada di industri ataupun di dunia kerja yang lain. Nah, pekerjaan-pekerjaan rutin ini biasanya bersifat masih basic dan itu harus menjadi sebuah modal skill yang dimiliki oleh siswa lulusan pendidikan kejuruan. Yang kedua adalah resourcefulness ya. Resourcefulness ini adalah skill di mana siswa atau lulusan pendidikan kejuruan mampu mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan referensi atau berdasarkan sumber yang terpercaya atau sumber yang luas. Jadi keputusan yang diambil itu mempunyai dasar yang kuat atau mempunyai sumber yang relevan sehingga keputusannya adalah keputusan yang paling baik. Yang ketiga adalah functional literacy. Ini terkait dengan skill-skill yang teknis atau seperti how to operate the computer atau bagaimana mengelola internet atau bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak. Nah, ini adalah skill-skill terkait dengan mungkin kemampuan teknologi dan sebagainya itu. Nah, yang selanjutnya adalah craftsmanship. Craftsmanship ini
bisa diartikan adalah sebuah perasaan bangga terhadap suatu pekerjaan yang ditekuninya atau suatu kecintaan terhadap pekerjaannya. Jadi ketika lulusan pendidikan kejuruan itu harus memiliki rasa bangga terhadap apa yang ditekuni menjadi profesinya, harus mencintai pekerjaannya, harus mencintai apa yang dihasilkan. Jadi di situ berorientasi pada kualitas hasil yang maksimal atau kualitas kerja yang maksimal. Yang selanjutnya ada business like attitude ya. Jadi siswa lulusan pendidikan kejuruan mereka tahu sisi nilai ekonomis dari pekerjaan itu apa. Jadi mereka harus memahami itu. Terus yang terakhir ada wider skill for growth. Nah, ini adalah kemampuan untuk tetap tumbuh dan berkembang terkait dengan kompetensi mereka atau personality mereka, sehingga akan selalu tumbuh dan berkembang kemampuannya. Jadi proses pertumbuhan kemampuan atau skillnya itu tidak hanya di sekolah ataupun di instansi pendidikan, dan tapi kapanpun itu siswa pendidikan kejuruan harus mampu untuk menumbuhkan kompetensinya. Nah, untuk yang 4 di bagian bawahnya, yang pertama ada critical thinking ya, dan problem solving. Critical thinking itu adalah tingkat kritis kita terhadap suatu stimulus atau informasi ya. Jadi respon yang kita berikan itu harus bersifat kritis. Jadi kita bisa menanggapi suatu stimulus itu dengan detail, dengan teliti, dan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran seperti itu. Nah, selain itu ada problem solving. Ini kita dituntut untuk mampu bagaimana menemukan sebuah solusi ketika menghadapi sebuah masalah. Jadi skill problem solving ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Yang selanjutnya ada creativity. Creativity itu bisa diibaratkan kita mempunyai satu pola pikir yang out of the box, sehingga itu akan memicu kreativitas baru atau ide-ide baru yang itu akan menjadi sebuah solusi dari permasalahan atau pengembangan dari sebuah sistem yang sudah ada atau pengembangan produk yang sudah ada. Itu menuntut sisi kreativitas dari seseorang. Maka siswa harus menguasai skill ini, kreativitas. Yang ketiga adalah communication skills. Ini adalah skill yang harus dikuasai, karena dimanapun manusia itu hidup pasti membutuhkan skill komunikasi. Bagaimana mereka membangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang santun, dan komunikasi yang bisa menjalin relasi dengan baik, sehingga proses kerjasama bisa berjalan dengan baik atau proses negosiasi bisa berjalan atau bisa berhasil itu melalui proses communication skill. Jadi siswa kejuruan atau siswa pada pendidikan kejuruan harus dituntut seperti ini. Yang keempat adalah work collaboratively. Nah, ini adalah kerja tim atau kerja secara kolaborasi. Maka di sini kerja sama tim itu sangat dituntut, apalagi di sebuah perusahaan. Mereka mempunyai satu goal yang sama, akan tapi memiliki ide-ide yang berbeda. Maka di situ dituntut adanya kerja sama tim yang bisa kompak dan sesuai tujuan yang diinginkan. Maka siswa harus memiliki skill ini, sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mereka bisa menjalin kinerja kerjasama yang baik antar sesama pekerja, seperti itu. Baik, lalu apa fungsi dari signature vocational pedagogy? Ya, signature vocational pedagogy itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, they form habits of the mind, they form habits of the hand, they form habits of the heart, and the result is professional behavior. Jadi yang pertama dibentuk itu dari signature vocational pedagogies itu adalah they form habits of the mind. Jadi mereka membentuk kebiasaan pikiran sehingga menjadi apa? Professional mind ya. Mereka membentuk kebiasaan tangan atau skill. Kalau yang professional mind tadi bisa kita kaitkan dengan sisi kognitif seseorang ya. Itu terkait dengan pengetahuannya, sehingga setiap pengambilan keputusan dia bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat karena dia memiliki pengetahuan yang profesional, pengetahuan yang luas. Begitu juga dengan professional hand, yaitu dari segi psikomotorik ya. Jadi mereka memiliki skill yang profesional, baik itu skill yang bersifat teknis ataupun skill-skill yang lain. Nah,
Yang terakhir adalah they form habits of the heart, sehingga akan menghasilkan professional heart. Ini yang dimaksud adalah sisi afektifnya, mereka memiliki sikap yang profesional. Bagaimana menjadi seorang seandainya leader yang profesional atau mungkin manajer yang profesional, mereka harus memiliki ini, sehingga tidak akan terganggu atau justru akan meningkatkan kinerja bagi teman-teman pendidikan kejuruan yang sudah memasuki dunia kerja, seperti itu. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Teman-teman nanti bisa ditanyakan di kolom komentar jika ada hal yang kurang jelas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.